Pagi hari di hari Jumat, jangan lupa membawa tomat. Halo para sahabat, kenalkan kami dari kelompok 4. Bagaimana kabar sahabat? Semoga tetap kuat dan selalu semangat ya. Ada kabar baik nih untuk kalian para penikmat informasi tentang ritual adat. Karena kelompok 4 akan berbagi ilmu tentang ritual 7 bulanan adat Jawa. Tahan dulu ya keponya, karena sekarang saya ingin memperkenalkan diri. Hai, nama saya Elza Zulandita. Saya Bella Ainunafi. Saya Deva Nabila. Saya Ika Nur Komaria Hasana. Saya akan menjelaskan secara asik dan singkat penjelasan awal tentang ritual 7 bulanan adat Jawa. Mari kita simak. Mitoni ialah ritual yang dilakoni masyarakat Jawa saat usia kehamilan memasuki bulan ke-7. Pada usia ini, umumnya janin yang ada di dalam kandungan sudah hampir sempurna. Rasa antusias sekaligus cemas akan menghantui calon orang tua menjelang hari persalinan tiba. Untuk itulah, tradisi mitoni digelar dengan tujuan menghaturkan doa dan harapan demi keselamatan dan kebaikan sang ibu dan calon bayi. Dalam menggelar prosesi mitoni, ada beberapa ritual yang perlu dilakukan secara beruntun, mulai dari sungkeman, siraman, hingga membagikan rujak kepada tamu undangan. Tidak hanya itu, tradisi Jawa juga identik dengan menyertakan simbolisasi berupa yang syarat akan makna luhur. Termasuk dalam upacara 7 bulanan mitoni, sahabat perlu menyediakan beragam perlengkapan yang jumlahnya serba 7, antara lain bubur 7 warna, ketan atau jadah 7 rupa, tumpeng buceng yang berbentuk kerucut kecil, procotan, yakni hidangan yang dibungkus daun pisang, aneka jajanan pasar, dan berbagai perlengkapan lainnya. Nah, kira-kira apa saja ritual adat yang perlu dilakukan pada adat mitoni? Mari kita simak. Yang pertama, sungkeman. Calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada orang tua guna memohon doa restu untuk keselamatan dan kelancaran persalinan. Oke sahabat, ritual yang kedua siraman, yakni siraman atau mandi bertujuan untuk menyucikan secara lahir dan batin sang ibu dan calon bayi. Dengan balutan kain batik, sang ibu akan duduk dan disiram dengan air siraman yang telah ditaburi kembang setaman, dipandu oleh seorang sesepuh atau orang yang bertugas memimpin jalannya prosesi ini. 7 orang terpilih akan menyiram sang ibu menggunakan gayung dari batok kelapa. Prosesi siraman dimulai dari orang yang paling tua di keluarga, kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, yakni ngerokok cengkir. Cengkir sendiri berarti tunas kelapa, yang mana sebagai simbolisasi cikal bakal bayi yang akan menjadi manusia dewasa kelak. Cengkir berjumlah 2 buah, diambil oleh sang ayah untuk selanjutnya dilaksanakan ritual berobosan. Oke sahabat, ritual yang keempat yakni brojolan atau berobosan, di mana sang ayah akan meluncurkan 2 cengkir dari balik kain yang dipakai sang ibu. Cengkir atau kelapa muda yang dipakai sebelumnya telah dilukis Dewi Kamarati sebagai lambang bayi wanita jelita, sedangkan Dewa Kamajaya melambangkan bayi pria rupawan. Oke sahabat, ritual yang kelima adalah membelah cengkir. Sang ayah membelah cengkir atau kelapa muda sebagai simbol untuk membukakan jalan si cabang bayi agar lahir pada jalannya. Di pantes-pantesan. Dalam prosesi pantes-pantesan, sang ibu akan berganti busana atau memantas-mantaskan busana sebanyak 7 kali.
Nantinya, undangan akan serempak menjawab tidak pantas sampai busana ke-6. Barulah busana yang ke-7 akan dipakai oleh sang ibu. Nah, sahabat, ini menjadi salah satu ritual unik dalam proses mitoni loh. Ritual yang ke-7 ada angrem. Pada prosesi ini, ibu dan ayah menirukan gaya ayam yang mengerami telur dan berkokok keras sebagai lambang tanggung jawab calon ayah atas kehidupan dan kesejahteraan sang calon bayi dan ibunya. Yang ke-8 adalah potong tumpeng. Potong tumpeng ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur bahwa selamatan 7 bulanan telah dilaksanakan dengan lancar. Dan yang ke-9 adalah pembagian takir pontang. Perlu sahabat ketahui bahwa takir pontang adalah wadah untuk menyajikan makanan yang terbuat dari daun pohon pisang dan janur yang dibentuk menyerupai kapal. Bentuk takir pontang bermakna bahwa sang calon orang tua harus siap mengarungi bahtera rumah tangga layaknya kapal di lautan. Hidangan yang sudah diletakkan pada takir pontang pun diberikan sebagai suguhan dan ucapan terima kasih dibagikan kepada para sesepuh yang menghadiri upacara. Dan yang terakhir adalah jualan dawet dan rujak. Jualan dawet dan rujak ini menghidangkan makanan kesukaan orang hamil berupa rujak yang dibuat dari 7 macam buah-buahan segar. Orang yang mau menerima dawet atau rujak dari sang ibu harus membayarnya dengan sejumlah uang sebagai syarat. Demikian podcast ritual 7 bulanan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.